recognition of the state of Palestine is the right step on the right side of history. We must recognize Palestine now. We must stop the humanitarian catastrophe in Gaza. Kembali bersama kami dalam Dialog Prime dan kita masih bersama dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Tunisia Zuhairi Misrawi dan juga pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi. Saya ke Mas Hasib. Mas Hasib, ini kalau kita lihat Prabowo menegaskan kembali di pidatonya bahwa posisi Indonesia yang konsisten mendukung solusi dua negara. Terkait dengan solusi dua negara ini, Mas Hasib, langkah-langkah konkret seperti apa sebenarnya yang bisa dikatakan yang tepat, yang cepat mungkin seperti itu yang bisa dilakukan Indonesia agar komitmen Indonesia pada solusi dua negara ini tidak hanya sebatas statement saja, tapi bisa terlaksana seperti itu? Iya, sebenarnya memang yang sudah dinyatakan kemarin dalam KTT itu belum menjadi otomatis kemerdekaan bagi Palestina. Tapi dia memang mempunyai dampak terutama moral dan juga secara etik kepada Israel untuk tidak bisa lagi main-main dengan apa yang dia lakukan di Gaza. Nah, oleh karena itu harus ada beberapa langkah taktis dan strategis yang dibarengkan dengan pengakuan ini. Yang pertama menurut saya pentingnya Indonesia untuk menggalang lebih lanjut atau mengorganisasikan lebih lanjut negara-negara yang sekarang berada di barisan pendukung solusi dua negara ini. Karena jalan pikirannya kurang lebih begini, Mbak. Ini kan sebenarnya nilai strategis atau letak strategis daripada pikiran solusi dua negara ini, dia menjadi panggung, dia menjadi harapan bagi perdamaian, bagi kemerdekaan Palestina tanpa melalui cara dan pertempuran yang berdarah-darah. Ini yang saya sering sampaikan juga sebelumnya, karena dunia itu seakan-akan diam, memberikan panggung satu-satunya kepada Hamas, kepada Netanyahu, kepada Amerika untuk bikin kehancuran lewat Gaza itu. Nah, KTT kemarin, KTT semalam itu adalah panggung alternatif. Dia jalan alternatif bahwa perdamaian Palestina itu bisa dicapai melalui solusi yang jauh lebih beradab, melalui cara yang jauh lebih damai daripada cara yang menghancur leburkan sebagaimana hari ini dilakukan di Gaza. Nah, oleh karena itu ini harus dibarengi dengan berbagai macam langkah taktis. Yang pertama bagaimana mengorganisir negara-negara ini, terutama di forum-forum mungkin bilateral ataupun informal di momen Majelis Umum PBB sekarang untuk semakin mensolidkan barisan, merapatkan barisan dalam menghadapi terutama ancaman Netanyahu dan Trump. Karena kita harus buru-buru mengingat Trump dan Netanyahu tidak akan tinggal diam. Jangan lupa Trump sudah menyampaikan bahwa nanti juga akan memberikan pikiran-pikirannya tentang genjatan senjata kepada negara-negara Arab, bahkan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim. Jadi ini kayak semacam ada rivalitas. Dan menurut saya kalau tujuannya adalah ingin perdamaian dan kemerdekaan Palestina, nggak apa-apa rivalitas itu terjadi. Kalau di Islam disebut sebagai fastabiqul khairat. Yang penting ujungnya adalah bagaimana kemerdekaan Palestina bisa terwujud dan perdamaian dunia bisa kita rasakan bersama-sama. Ini mulai menimbulkan kayak semacam kontestasi di tingkat global tentang siapa yang akan menyampaikan ide-ide ataupun peran seperti apa. Artinya bahwa pesimisme Israel dan Amerika soal two-state solution ini akan menjadi tantangan tersendiri terkait keberhasilan dari komitmen yang diharapkan Indonesia, seperti itu? Justru ini kayak semacam menjadi, kalau bahasanya Presiden Macron, ini menjadi kayak semacam harapan. Palestina itu harus punya harapan untuk merdeka. Nah, cara memberikan harapan adalah melalui menghidupkan kembali solusi dua negara yang dalam 2 tahun terakhir ini itu seakan-akan dikubur oleh cara-cara keras dan perang yang dilakukan oleh Netanyahu. Dan juga kita nggak bisa melupakan Netanyahu, bahkan Hamas sendiri dan Trump sebenarnya orang-orang yang membawa atau mendukung pikiran solusi satu negara. Dan 2 tahun ini kita melihat bagaimana kalau solusi satu negara itu dipraktekkan. Dia akan menimbulkan, katakanlah seperti dilakukan Hamas pada 7 Oktober, dia akan membentuk sebagaimana pembantaian sekarang dilakukan oleh
Netanyahu di Gaza. Jadi betul-betul mengerikan karena satu negara itu ya artinya ethnic cleansing, artinya adalah genosida, artinya adalah menghabiskan yang lain. Nah, Presiden Macron kemudian dengan Arab Saudi dan banyak negara termasuk Presiden Prabowo semalam sebenarnya menghidupkan pikiran yang lebih damai, pikiran yang lebih beradab, lebih sesuai dengan tata kehidupan bangsa-bangsa modern sekarang, yaitu bahwa ada masalah, ini harus kita dorong untuk kembali kepada meja perundingan. Dan kalau lagi-lagi kita ikutin pernyataan yang disampaikan oleh tokoh-tokoh yang tampil semalam, bahkan Abbas sampai mengucapkan selamat tahun baru Ibrani bagi bangsa-bangsa Israel. Nah, ini artinya apa? Ada perhatian kepada bangsa Israel, ada sayang juga kepada masyarakat Israel. Dunia tidak ingin Israel itu juga dikucilkan seperti ini. Jangan dianggap seperti yang disampaikan oleh Netanyahu bahwa solusi dua negara ini akan menghancurkan Israel. No. Bukan itu pikirannya. Pikirannya justru dengan solusi dua negara tidak ada bangsa yang dirugikan, tidak ada bangsa yang dihancurkan. Kita ingin kedua bangsa itu sama-sama hidup secara damai, berdampingan dan mengakui tentang eksistensi masing-masing. Itu kurang lebih pikirannya. Oke, baik. Gusmis, Anda sendiri melihat solusi dua negara ini apakah akan tadi menjadi sebuah harapan baru melihat bahwa kita melihat sekarang Inggris dan Prancis pun sudah masuk mengakui terkait dengan kemerdekaan Palestina ini? Ya, pikiran solusi dua negara ini kan sudah sejak tahun 2002, Mbak. Artinya dunia menganggap bahwa solusi two state solution ini adalah pilihan yang terbaik untuk perdamaian di kawasan. Karena Nakbah itu, tragedi atau bahasa Presiden Prabowo katastrof tadi itu terjadi sejak tahun 48. Ya. Tahun 2002 sudah ada inisiatif dari Oslo itu tentang solusi dua negara ini. 2002, sekarang 2025. Setelah 23 tahun kemudian ada KTT atas inisiatif Perancis dan Saudi Arabia meneguhkan kembali tentang solusi dua negara. Nah, 2002 itu inisiatifnya Amerika bersama dengan negara-negara Arab. Nah, sekarang ini adalah 142 voting plus 5 negara baru termasuk Kanada, kemudian Inggris, Portugal, Australia, ya. Itu artinya bahwa sekarang dukungan negara terhadap solusi solusi dua negara ini, two state solution ini sangat kuat, sangat kokoh. Ini adalah satu kesepakatan politik yang sangat kuat, yang sejatinya itu memang menjadi perhatian dari Amerika dan Israel bahwa sudah tidak ada lagi ruang bagi one state solution. Solusi satu negara itu tidak ada lagi. Solusi satu negara ini kan otaknya adalah Donald Trump dan Netanyahu. Ini dua sayap garis keras dalam politik. Sayap kanan di Amerika, sayap kanan di Israel. Dua tokoh politik sayap kanan yang sangat kuat sekali. Dan kalau kita melihat saja di Italia, terjadi demonstrasi besar-besaran karena Italia saat ini dipimpin oleh sayap kanan juga. Belum ikut pada solusi dua negara ini. Di Italia, karena Tunisia ini sangat berdekatan dengan Italia, terjadi demonstrasi besar-besaran. Warga negara Amerika, warga negara di Italia, bahkan saya lihat di Israel pun mereka menghendaki solusi dua negara ini. Nah, oleh karena itu sekarang suara kebenaran, suara kearifan dan suara kemanusiaan dari dunia-dunia ini sekarang mudah-mudahan membuka hati dari Presiden dari Amerika, Presiden Donald Trump dan Netanyahu untuk mari kita melihat bahwa solusi dua negara ini adalah pilihan terbaik. Kalau kata Presiden Prabowo itu adalah sekarang saatnya untuk mengakui kemerdekaan Palestina, untuk mewujudkan solusi dua negara. Nah, sekarang apa tantangannya? Mari kita lihat secara dalam realitas tantangannya apa. Kemarin itu kalau kita lihat yang pertama adalah permintaan dari negara-negara barat termasuk Perancis, termasuk Inggris,
yaitu agar tawanan Israel yang berada di Gaza saat ini dilepaskan. Itu permintaan pertama. Permintaan yang kedua itu adalah demilitarisasi Hamas. Jadi Hamas menyerahkan senjatanya. Bahkan Presiden Mahmud Abbas dari Palestina mengatakan masa depan Palestina tanpa Hamas. Ini 3 masalah yang harus kita pecahkan bersama. Memang yang pertama itu adalah menurut saya kalau dalam perspektif kita itu adalah bagaimana blokade Gaza itu dibuka kembali. Bantuan kemanusiaan datang, Gaza dibangun kembali. Normalisasi kehidupan di Gaza, tidak boleh lagi ada kelaparan. Itu merupakan prioritas. Karena ini sungguhnya yang mendorong suara dunia saat ini terhadap two-state solution ini. Jadi ini step. Dan yang kedua, mungkin mudah-mudahan ini pelepasan tawanan. Tetapi melepaskan tawanan itu harus dijalankan secara konsisten. Karena kesepakatan pelepasan tawanan kan terjadi, kesepakatan sebelumnya antara Israel dengan Hamas yang dimediasi oleh baik itu Amerika maupun oleh Qatar dan negara-negara seperti Uni Emirat Arab, Mesir dan Arab Saudi, bahkan mungkin juga Turki. Tetapi harus ada kesepakatan yang permanen, tidak hanya sementara bersifat 3 bulan, 6 bulan, bersifat yang permanen. Baru kemudian menurut saya yang juga krusial dan Indonesia bisa mengambil peran penting dan saya juga suarakan sejak beberapa tahun yang lalu, yaitu tentang bagaimana persatuan Palestina. Ketika Courtesy Call datang Duta Besar Palestina ke tempat saya, ke Kedutaan Besar Republik Indonesia untuk Tunisia ini, saya juga sampaikan perlu dipikirkan persatuan Palestina antara Fatah dan Hamas dengan faksi-faksi yang lain yang berada di Palestina. Bahkan saya mengusulkan kepada mereka, Palestina yang akan datang adalah Palestina yang berdasarkan Pancasila. Karena Pancasila sudah terbukti mempersatukan Indonesia, kita sebagai bangsa, di tengah keragaman dengan semboyan kita Bhinneka Tunggal Ika ini, dan kita sudah terbukti. Itulah menurut saya yang sekarang kita move forward, kita melangkah ke depan untuk melihat apa saja langkah-langkah yang bisa dilakukan dalam rangka mewujudkan solusi 2 negara ini. Oke, baik.